warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, pada kali ini saya berada di makam keramat Mbah Maulana Sayyid Ismail. Siapakah beliau? Beliau menurut penuturan Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, beliau adalah pengawalnya Putri Cempo, ya, putrinya dari Majapahit. Nah, menurut penuturan orang-orang penduduk sekitar sini bahwa makam ini sering dikunjungi oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Beliau kalau pulang ke Jombang, ke Tebireng, biasanya mampir ke makam ini untuk ziarah ke makam Mbah Sayyid Maulana Ismail. Sahabat-sahabat semua, ikuti penelusuran kami selanjutnya, karena saya akan berikan informasi-informasi tentang beberapa makam-makam yang ada di daerah Jombang khususnya, dan mungkin nanti di wilayah Jawa Timur. Oke, sahabat-sahabat semua, ikuti kisah selanjutnya dari Mbah Sayyid Ismail ini. Makam ini berada di daerah Janti, Jogoroto, ya, daerah Janti Jogoroto. Kalau memang teman-teman sahabat ada di daerah Jogoroto, monggo mampir untuk ziarah ke makam Mbah Sayyid Ismail ini. Makam ini ditemukannya pun dengan banyak kisah-kisah misterinya, ya. Jadi awalnya dulu ada penduduk di daerah Janti ini sering ke makamnya Mbah Yai Sulaiman di Mojo Agung, ya, Mbah Sayyid Sulaiman di Mojo Agung. Terus setiap habis dari makam Mbah Sayyid Sulaiman, beliau sering bermimpi. Nah, mimpi beliau ini bahwa ada makam yang lebih tua, ya, makam wali yang lebih tua yang ada di daerahmu. Maka mimpi berulang-ulang kali, akhirnya dicarilah makam tersebut dan ketemulah dengan makamnya Mbah Maulana Sayyid Ismail ini. Oke, ikuti kisah berikutnya, nanti kita akan jelaskan asal muasal makam daripada Mbah Sayyid Ismail. Oke, ikuti penelusuran berikut. Kompleks makam Mbah Sayyid Maulana Ismail terbilang masih sangat sederhana, karena memang makam Sayyid Maulana Ismail berada di area pemakaman penduduk. Namun aura ketenangan dan hawa spiritual masih cukup terasa di sekitar area makam salah satu tokoh agama di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Cerita di balik penemuan makam ini pun terbilang cukup mistis. Penemuan makam Sayyid Maulana Ismail berawal dari mimpi yang dialami oleh seorang penduduk di sekitar yang berkunjung ke makam Sayyid Sulaiman. Berkali-kali ia ditegur di dalam mimpinya dan disuruh untuk lebih mengutamakan sosok tetua yang makamnya berada tak jauh dari rumahnya. Karena berkali-kali mendapat mimpi yang sama, ia pun mulai mencari tahu. Kebetulan kampungnya memang hendak melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan makam. Disitulah ia menemukan makam Sayyid Maulana Ismail. Salah seorang penduduk juga tanpa sengaja menemukan sumber air yang berada di dekat makam. Inilah lokasi makam Maulana Sayyid Ismail. Lokasinya sangat nyaman, bisa dilihat itu pintu masuk ke dalam makam Mbah Sayyid Ismail.
Makam Maulana Sayyid Ismail tepat berada di tengah-tengah makam umum penduduk Desa Janti, Jogoroto. Inilah sumber air atau sumur yang ditemukan di samping area makam Mbah Sayyid Ismail yang airnya cukup fenomenal. Airnya tidak pernah surut walaupun di musim kering. Boleh jadi masyarakat Jombang tidak mengetahui, apalagi menyadari jika di wilayah kabupaten itu terdapat makam leluhur yang memiliki nilai religi dan sejarah tinggi. Warga sekitar menyebut pesarian atau makam Mbah Sayyid Ismail yang berada di tengah makam umum Islam Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, tepatnya 200 meter selatan balai desa setempat. Setiap malam Jumat Kliwon dari pagi hingga dini hari di lokasi makam tersebut tidak pernah sepi dari lautan manusia. Kehadiran mereka ke situ lebih banyak bertujuan untuk berziarah. Mereka melaksanakan kegiatan religi seperti manakib, istighosah, tahlil, khatmil Quran, binadzoran, dan diakhiri ceramah agama Islam. Makam Mbah Sayyid Ismail ini memang tak semasyhur makam-makam wali lainnya. Namun tak jarang almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berziarah ke makam ini semasa hidupnya. Bahkan tokoh karismatik yang akrab dipanggil Gus Dur itu tidak segan-segan menyuruh ajudannya mengambil air bersih yang diyakini suci dan bermanfaat bagi kesehatan manusia di lokasi sekitar makam. Nyaris setiap pulang ke Jombang, Gus Dur menyempatkan ziarah ke makam Mbah Sayyid Ismail dan mengambil air di sini, atau terkadang menyuruh orang untuk mengambil airnya saja. Inilah makam Mbah Sayyid Ismail. Terlihat ada 3 makam. Makam Mbah Sayyid Ismail adalah yang tengah. Baiko mencoba untuk berinteraksi dan membaca tahlil, kirim doa kepada Mbah Sayyid Ismail karena berkat jasa beliau sehingga agama Islam bisa tersebar di wilayah ini. Ada kisah mistis pada zaman perjuangan dulu, pesawat tempur milik Belanda tidak berani melintas di atas makam Mbah Maulana Ismail ini. Menurut penuturan dan cerita orang-orang, Gus Dur menyampaikan bahwa makam Mbah Maulana Ismail adalah salah seorang pengawal sejati Putri Jempo yang pernah tarung melawan tokoh legenda maling jeluring di Mojosari pada zaman kerajaan dulu. Akhirnya maling jeluring pindah ke Belambangan, sedangkan Mbah Ismail pindah ke Jombang. Baiko melakukan ritual bacaan tahlil dan doa yang ditujukan kepada Mbah Sayyid Maulana Ismail. Mudah-mudahan
karomah dan fadilahnya bisa kembali kepada diri saya khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Oke, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sudah selesai keliling-keliling sekitar makam Mbah Said Ismail ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi walaupun tidak banyak, bisa memberikan informasi sedikit untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah, termasuk di belakang saya ini adalah sumur yang konon katanya sumur ini mungkin punya karomah atau khasiat ya, jadi mempunyai karomah atau khasiat, tapi khasiat segala sesuatu itu asalnya daripada Allah SWT. Segala sesuatu hanya sekedar perantara ya. Kalau memang air ini memberikan manfaat, itu semata-mata karena Allah yang memberikan manfaat. Nah, saya kira cukup. Ikuti penelusuran Mbah Eko selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.